Hai semuanya, jadi kali ini gue pengen ngebahas mengenai mobile gaming dan Apple event kemarin, dimana dua hal ini tuh berkorelasi ya satu sama lain. Jadi, seperti biasa tuh gue sering banget ngikutin full presentationnya Apple di bulan September karena itu mereka biasa ngeluarin produk iPhone-nya mereka di event tersebut gitu. Dan gue tuh udah ngikutin dari era awalnya Tim Cook atau bahkan gue sempet nonton masih ketika masih Steve Jobs juga gue lupa sih. Pokoknya seingat gue tuh era-era awalnya Tim Cook dan gue biasanya nonton full gitu bukan recap karena ya gue emang suka aja gitu ngikutin Apple event mereka di bulan September. Walaupun gue bukan fanboy tapi gue ngerasa produknya mereka untuk pengguna yang emang benar-benar bisa memaksimalkan fitur-fiturnya menurut gue itu cukup worth it sih. Kayak contohnya 3D scanning atau editing di iMovie gitu. Walaupun gue rasa di Indonesia ya mungkin kebanyakan ya penggunanya ya sebagai fashion item gitu dan nggak masalah juga itu hak setiap orang ya. Gue terakhir pakai iPhone itu gue pakai 4 terus ke 5S habis itu gue Android gitu. Lebih ke nggak mampu ya untuk beli karena harganya menurut gue udah mahal banget. Cuma kali ini gue pengen ngebahas mobile gaming di iPhone gitu, khususnya di chip A17 di iPhone 15 Pro dan Pro Max gitu. Jujur aja gue kaget sih ketika gue nonton full presentation ya. Mmm, Bahkan sampai saat ini juga gue masih kaget dan gue masih belum bisa mencerna ya atas apa yang terjadi. Awalnya kan mereka dari trailer di presentasinya kan ya itu The Division. Seingat gue itu ada di Android juga ya dan gue tahu ini game yang akan rilis untuk mobile. Dari sisi grafik ya oke lah gitu, nggak ada sesuatu yang ngebuat gue wah banget. Dan ya mungkin standar game mobile yang oke ya emang udah segitu gitu grafiknya. Itu gua nggak terlalu kaget, tapi begitu keluar logo Capcom, gue langsung ngelongo sih gitu karena gue masih bingung ya ketika Resident Evil itu full game yang ada di PS di konsol gitu itu masuk ke versi mobile gitu walaupun ya gue nggak tahu sih nanti akan seperti apa. Cuma ketika ini ditampilin, gue langsung kaget gitu, kaget yang bener-bener ngelongo gitu. Gue ngelihat bisa masuk di sana gitu dan gue masih bingung sih kemampuannya. Gue tahu chip mereka itu paling paling top lah di antara yang lain. Cuma ya gue masih kaget aja sih ketika gue ngeliat itu di layar. Soalnya kan yang ditampilin tuh kan ada Resident Evil Village sama RE4 Remake. Itu game yang menurut gue itu bukan game ringan. Itu game yang berat bahkan di Switch aja untuk Village setahu gue itu kan versi cloud ya. Dan ini tuh masuk ya versi bener-bener ya harusnya sih versi fullnya gitu bukan cloud gaming sih. Kalau cloud gaming mah semuanya bisa ya. Cuma iya menurut gue masih miss sih. Bahkan sampai sekarang gue masih bingung milih kata-katanya gitu. Walaupun seinget gue kalau Village kan bisa dimainin di chip M M1 ya, M1 atau M2 kayaknya M1 sih di MacBook. Mmm, dan gue nggak mau ngebahas mengenai RAM, angka-angka lainnya gitu karena Apple tuh punya ekosistemnya sendiri dan mereka yang ngatur sendiri juga jadi sangat optimize ya. Tapi balik lagi, gue kaget gitu ketika mobile gaming tuh bisa melangkah sampai sejauh ini gitu. Gue tahu ini akan kejadian, eee, secepatnya gitu tapi gue nggak nyangka akan secepat ini sih gitu. Karena, eee, iya balik lagi gitu, gue inget ketika gue masih pakai iPhone 4 itu gue sempet, beli game Gangster ya, Gangster kedua sih seinget gue. Itu waktu itu belum ada yang namanya freemium, itu bener-bener ya lu beli
full price satu game, ya lu dapet itu full versionnya gitu, nggak ada in-app purchase ya, kayak sekarang. Itu menurut gue era yang oke banget, dan gue rasa juga untuk triple A game yang kayak gini tuh masih masih ada pasarnya lah kalau menurut gue. Dan ini tuh yang gue tahu ya, ini tuh game-gamenya Square sih. Game-gamenya Square di versi mobile tuh eh, ya sekali bayar gitu lu dapat full experience gitu. Dulu tuh gue sempet main Final Fantasy pertama waktu awal-awal masuk di iOS, itu di iPhone 4, gue inget banget. Bahkan salah satu alasan gue beli iPhone juga karena itu mobile phone yang bisa mainin game dengan level itu gitu. Gue pada saat itu sih gue kaget ya dengan game Gangster. Gue inget banget itu game yang menurut gue wah banget. Terus kan gak lama ada GTA 3 ya, itu masuk mobile, itu juga cukup ngagetin buat gue. Sekarang udah ada semua, dan gue sih nggak kaget kalau misalkan GTA 4 masuk ke versi mobile juga. Dan sejauh ini kalau ngomongin game berat ya yang ada di mobile, itu kan ada Dragon Quest Builder, terus ada Grid. Grid juga itu salah satu yang berat. Last Remnant, Tropico, Alien Isolation, itu yang gue inget sih. Dan itu ada di versi Android dengan versi iOS-nya juga gitu. Yang menurut gue menjadi masalah gitu kalau ngomongin mobile gaming, pertama kan dari sisi size-nya. Dan ngomongin yang tadi tuh kayak game-game triple A konsol yang masuk ke mobile kayak Resident Evil, itu kan size-nya nggak sedikit, itu besar banget. Bahkan ya mungkin dia, gue lupa, RE Village ya. RE Village tuh kayak mungkin sekitar 30-an giga, gue lupa sih. Gue main yang di PS4, dan RE4 Remake gue belum main. Cuma salah satu concern gue adalah dari sisi yang pertama storage. Tapi storage kan ya masih bisa diakalin dengan lu beli model yang versi, ya mungkin untuk gaming 256 masih oke lah, masih bisa ngatur sana sini. Tapi ya gue rasa 512 tuh udah cukup nyaman sih, tanpa lu perlu mikirin space-nya ya, terutama buat kalian yang suka download ini itu dan store di HP kalian gitu. Terus itu kan pertama dari sisi storage, terus yang kedua itu dari sisi panasnya. Ini salah satu yang, ya yang namanya handphone ya, kan kecil, terus ketika kita main game juga gitu kan, bukan game yang lu duduk iseng main 15 menit atau 20 menit. Itu game yang harusnya dinikmati ya mungkin sekitar 1 jaman lebih gitu ya. Menurut gue itu cukup nyaman ya. Terutama kayak kayak Death Stranding, itu kan juga salah satu yang akan masuk ya ke mobile. Itu game yang nggak bisa lu mainin 20 menitan sih. Karena lu jalan dari titik sana ke titik sana aja bisa bisa makan waktu yang lama. Bahkan kayak gue sempet sejam deh nganterin paket tuh dari titik A ke titik B. Em, iya itu game, belum kalian ketemu si lawannya tuh, gue lupa lawan yang kalian mesti cari jalan lagi untuk ngindarin mereka. Terus itu dari sisi panasnya. Yang ketiga tuh dari sisi baterai. Ya mungkin ini akan boros, cuma gue nggak tahu akan seperti apa. Apakah mungkin akan ada dynamic resolution juga kayak di Switch. Kan game-game port mereka banyak yang ngelakuin itu. Intinya sih ya gue cukup tertarik sih. Gue sangat pengen ngelihat kedepannya akan seperti apa. Dan Assassin's Creed Mirage juga rencananya akan masuk juga ya ke mobile. Itu ya menurut gue ya keren aja sih untuk bisa itu. Harusnya sih nggak lama lagi akan masuk ke Android juga ya. Ini sebagai pembuka jalan lah gitu, kayak Nintendo Switch ya di awal rilis gitu, pembuka jalan untuk yang mobile gaming sekarang gitu.
Jadi itu aja sih, opini gue ya mengenai mobile gaming ini. Gue masih ya keren aja sih menurut gue gitu. Sejauh ini game HP yang berat yang gue coba ya mungkin masih di GTA ya, GTA Vice City. Itu gue main pakai controller. Gue main di tablet sih. Itu enak banget sih sebenarnya main di tablet ya. Jadi itu aja opini gue mengenai konten kali ini. Thank you buat yang udah nonton. It's me Patrick signing off.